Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 27 April 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan juga meresapkan firman Tuhan dan mengamalkannya dalam kehidupan, yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam suatu kesempatan konseling, ada seorang ibu yang sambil menangis ia berkisah kepada saya bahwa kepercayaannya sudah hancur berkeping-keping terhadap suaminya. Ia yang sungguh mempercayai suaminya selama ini, namun kepercayaannya dibalas dengan dusta dan pengkhianatan. Maka ada nyanyian yang mengatakan, hati siapa yang tak akan hancur. Ternyata suaminya ini memiliki perempuan simpanan lainnya. Dan ibu ini tidak bisa untuk hidup bersama kembali dengan sang suami, sebab cinta dan kepercayaannya telah hancur. Saya kira kepercayaan itu mirip seperti jiwa, ya, yang ketika hilang tidak akan pernah bisa kembali. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah lanjutan firman kemarin. Kalau kemarin Thomas meminta agar ditunjukkan jalan hidup, dan Yesus menerangkan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kini Filipus meminta kepada Yesus agar ia ditunjukkan Bapa. Maka Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau masih tidak mengenal aku. Dasar dari permintaan Thomas dan Filipus sama saya kira, yakni mereka meragukan Tuhan, meragukan Yesus. Mereka masih belum percaya sungguh kepada Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Maka Yesus berkata kepada mereka, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sukar sekali untuk membuat para murid menjadi sungguh percaya kepada Yesus. Padahal Yesus bukan hanya mengajarkan, namun juga mempraktekkan ajarannya.
Yesus sekurang-kurangnya mengulangi sampai 3 kali pernyataan, percayalah kepadaku, atau sekurang-kurangnya percayalah atas apa yang telah aku buat, atas segala karya-karya yang aku lakukan. Sebab inilah dasar dari hidup beriman, yakni kita sungguh mau percaya, meyakini, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, barang siapa meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan firman ini diulangi sampai 2 kali. Tentu maknanya dahsyat. Ketika kita mau menjadikan firman ini sungguh sebagai kebenaran, kita mau sungguh meminta, memohon dalam namanya, dalam nama Tuhan sungguh ada kuasa. Jadi ia pasti sanggup untuk memulihkan segalanya, dan segalanya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sudahkah kita punya sikap iman yang demikian itu dalam hidup ini? Jangan menjadi seperti Thomas atau Filipus yang masih ragu dan tidak percaya. Setiap firman Tuhan adalah kebenaran ketika kita sungguh mengimaninya. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.